Udah makan belum? Udah. Nama ibu Khadijah. Ibu ini mamanya Mikaya. Nah, ibu di sini mau akan cerita. Takut? Jadi di sini ibu ceritakan kalau suka bohong nanti ada jawabannya. Khadijah. Anissa adalah murid kelas 2 SD adik kelas. Teman-teman senang bermain dengannya. Namanya Anissa. Anissa itu anaknya yang ramah. Dia selalu menyapa bila bertemu teman atau guru-gurunya. Kalau bertemu teman-temannya ramah nggak? Suka main nggak? Sengaja melepaskan bagian penutupnya. Tahu kan kalau kita dari itu? Tahu. Nah, bagaimana ini katanya? Aku berkelas saja atau bukan Anissa nih dapat ini nih. Jadi begini. Ternyata Anissa pergi ke ruang kepala sekolah. Maaf Bu, katanya. Saya tidak sengaja merusakkan barang di toilet. Saya bersedia untuk menggantinya Bu. Saya akan menabung uang jajan saya. Oh, istri menatap anak didiknya itu. Baru kali ini. Nah, baru kali itu ada murid yang mengakui kesalahannya. Ibu senang Anissa berkata jujur. Anissa tidak usah menggantinya. Ibu akan meminta Pak Anggam memperbaikinya. Karena si Anissa jujur, kepala sekolahnya itu bunyinya senang. Hilya heran melihat Anissa lapor ke kepala sekolah. Mengapa lapor? Katanya dah. Kata kawan satu bohong. Kenapa? Karena si Anissa itu nggak suka bohong dari awal. Jadi mama Anissa nggak boleh bohong. Karena aku hatinya ini apa ya, nggak nyaman. Sejak kecil ibu selalu mengajari ibu supaya tidak bohong. Kata si Anissa ini. Cerita Anissa, kalau berbohong aku suka gelisah. Nah, perasaannya nggak enak. Pernah nggak enak sama bohong? Kapan pernah bohong sama mama? Ada. Mau bohong ini? Ada. Awalnya ya, tapi lama kelamaan akan terbiasa. Malah yang berat itu bila berbohong. Beberapa hari yang lalu keran di toilet kita rusak, tapi ibu merasa bahagia. Kenapa? Kata ibu istri. Kan, sebab ada yang berani jujur bahwa dia yang telah merusakkannya. Karena itu takut bohong. Masih ada takut bohong dia. Takut bohong itu mahal harganya. Jauh lebih mahal dari harga keran yang mesti diganti. Ibu istri. Keuntungan pertama, kerusakan keran bisa cepat diperbaiki sehingga air tidak terbuang percuma. Keuntungan lainnya, kita bisa menjaga hati tetap bersih. Kan kalau kita nggak suka bohong, kita nggak terbiasa kan. Kayak si Anissa ini dari kecil dia nggak bohong, jadi dia nggak terbiasa, ya kan? Ke sekolah, Anissa dan Hilya berjalan bersama. Setelah mendengar pidato Bu Istri tadi, aku jadi bangga. Aku jadi bangga punya sahabat yang selalu takut bohong, kata Hilya. Anissa tersenyum. Terus kalau kita nggak suka bohong, kita jadi banyak teman, ya kan? Banyak teman, banyak sahabat, ya kan? Banyak main-main kita kan? Aku juga akan belajar untuk takut bohong. Kayak Hilya lagi. Anissa ikut senang mendengarnya. Rasanya lebih enak makan di ruang tamu. Ini pas dia lagi pulang sekolah nih. Rasanya lebih enak makan di ruang tamu sambil membaca majalah. Kata si Anissa nih. Ceritanya bersambung ya, semakin seru. Aku ingin cepat mengetahui kelanjutannya. Ternyata Bunda sedang pergi. Ada foto dari Bunda di selembar kertas di atas meja makan. Kata bundanya, Bunda mengantar periksa nenek dulu. Ya sayang. Bundanya ngantar ke rumah sakit. Anissa kemudian mencuci tangan dan menuju meja makan. Kalau pulang sekolah cuci tangan ya kan? Baru makan. Kena kuman. Anissa makan sambil membaca majalah. Lama-kelamaan perhatian Anissa lebih banyak ke majalah. Saat Anissa mau mengambil air minum, tangannya tanpa sengaja menyenggol vas bunga. Pas ke vas bunga itu. Vas bunga itu jatuh ke lantai dan pecah. Aduh, kenapa juga vas bunga itu ada di sini? Imam Anissa, vas bunga itu kan biasanya berada di atas buffet. Nah, udah selesai dikumpulkannya nih, di hatinya ini berkata, apakah aku bilang sama mama aku nggak ya? Kalau ininya gini, pas bunganya pecah, apa aku bilang sama mama aku ya? Atau sama bunda
pada jujur, orang tua atau siapapun itu yang kita bohongi pasti gak bakal marah kan? Kita jadi banyak teman, disayang sama